Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Wisnu dalam channel Pendidikan Kewarganegaraan, khusus untuk kelas 9 semester 1 bab 1, yaitu tentang perjalanan Pancasila dari masa ke masa. Nah, untuk kelas SMP 1 Saguling, Bapak akan menjelaskan materi. Nanti jangan lupa silakan kalian untuk mengisi absen di kolom komentar YouTube, dan untuk kerjakan latihannya yaitu di LKS yang akan Bapak tentukan nanti. Baik, sekarang kita akan membahas yaitu materi yang pertama, kelanjutan materi pertemuan yang kemarin. Yang pertama kita bahas yaitu bahwa Pancasila sudah mengalami beberapa perjalanan sejarah, salah satunya masuk pada tahun 1955 ketika itu Indonesia masuk dalam demokrasi parlementer, artinya dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, Pancasila ini mengalami beberapa perubahan sesuai dengan sistem negara. Terlaksananya pemilu pertama itu dilaksanakan pada 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR dan lembaga konstituante berjumlah 550 orang. Itu adalah pemilu pertama yang dilaksanakan ketika tahun 1955. Berikutnya kita akan bahas yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Salah satunya ternyata telah terjadi semacam penolakan oleh beberapa anak bangsa, salah satunya dalam peristiwa yang terkenal dari tahun 1950 dan 59. Ada beberapa yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Yang pertama adalah pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Ada juga pemberontakan PPRI, ada juga pemberontakan Premesta. Anak-anakku, sekarang kita akan membahas yaitu bahwa sebagian pihak menyebut pada masa 1959 hingga 1966 adalah sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamankan dalam nilai-nilai Pancasila, namun cenderung pada kekuasaan pribadi presiden. Jadi artinya apa? Ketika itu presiden yang dianggap sebagai memiliki kekuatan yang sangat absolut, kekuatan yang tidak bisa terbantahkan dalam peristiwa tahun tersebut yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Baik, nah sekarang ada sebuah peristiwa dalam perjalanan Pancasila yang merongrong Pancasila yang dikenal dengan peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI yang dilakukan pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Ahan Nasution. Peristiwa dari G30 SPKI ini adalah peristiwa yang dilakukan oleh komunis. Komunis itu adalah salah satu paham yang tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, berarti bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi rakyat yang menyampaikan beberapa tuntunan demonstrasi, yaitu yang dikenal dengan Tritura, 3 tuntunan rakyat. Apa Tritura itu? Salah satunya adalah bubarkan PKI beserta ormasnya, bubarkan kabinet Dwi-Kora dari unsur PKI, dan turunkan harga. Jadi dalam isi Tritura ini adalah intinya adalah untuk membubarkan PKI karena PKI telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan melakukan penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Nah, baik, demikianlah pembahasan dari dekade dari 1955 sampai 1960. Itu adalah perjalanan Pancasila, dan nanti kita akan bahas pada penjelasan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Terima kasih, semoga kalian sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.